Baik, pemirsa kembali kami rekap bagaimana akhir perdagangan di Jumat sore pada penutupan perdagangan pekan lalu. Kita lihat bersama di grafis layar televisi berikut ini, pemirsa happy weekend. IHSG ditutup naik 0,66% ke 7.214 di akhir pekan. Kemudian berikutnya, barang baku masih memimpin penguatan sektoral dengan kenaikan 5,1%. Dan pemirsa, saham TPIA menjadi penggerak utama IHSG mengalami kenaikan 10,7% ke 10.550. Dari agenda ekonomi pemirsa kami hadirkan informasinya berikut ini. Dari Singapura ada data produksi industri, Spanyol indeks harga produsen, Hong Kong neraca perdagangan, dan Jepang indeks harga konsumen inti serta Prancis dengan indeks harga konsumen. Dari agenda emiten pemirsa, saham Soho, kemudian PEGE dan juga Cleo ada rapat umum pemegang saham. Kemudian untuk Sido ada pembayaran dividen tunai dan GEMS ada ex dividen tunai. Kita update pemirsa bagaimana pembukaan perdagangan Bursa Asia pada pagi hari ini. Di antaranya Bursa Nikkei tampak menguat 0,87%, kemudian STI melemah 0,24%. Kospi naik 0,83% dan Hang Seng naik 0,24%. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proyeksi perdagangan di pasar modal Indonesia pada hari ini sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan M. Hamzah, CEO dari Sahamologi. Baik, selamat pagi Mas Hamzah, apa kabar? Pagi Ocha, sehat Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Mas Hamzah sudah menyempatkan waktu di Market Buzz IDX Channel. Mas Hamzah, kalau kita review bagaimana di akhir pekan lalu ini IHSG menembus level psikologis di 7.214, penguatan cukup signifikan 0,6%, bahkan kalau dilihat dalam satu bulan ini ada penguatan sekitar 10%, tapi kemudian pasar dikagetkan dengan keputusan terbaru dari Donald Trump untuk kemudian menaikkan tarif untuk Uni Eropa 50%. Anda melihat tren bullish ini masih akan berlanjut, apakah sentimen dari Donald Trump ini akan memperburuk IHSG pada pekan ini? Oke, kalau dilihat dari IHSG sendiri sih memang masih ada potensi upside sedikit ya di hingga 7.300. Namun kalau melihat dari sentimen Donald Trump ke Uni Eropa, kalau nggak salah pagi ini memang ditunda ya hingga 9 Juli. Jadi menurut saya sih memang untuk IHSG masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan ya. Paling tidak tadi ya hingga 7.300. Baik, sehubungan dengan keputusan pagi hari ini untuk penundaan sementara terkait dengan tarif 50% untuk Uni Eropa, masih ada potensial upside tadi ke 7.300. Nah, kalau begitu berbicara mengenai salah satu keputusan yang juga disoroti dari Donald Trump ini tidak hanya untuk Uni Eropa tapi juga mengenakan tarif ke Apple dan juga merek-merek lain seperti Samsung begitu yang tidak diproduksi di Amerika Serikat sebanyak 25%, dan kemudian tumbanglah begitu Mas saham-saham teknologi di Amerika Serikat. Akan ada impact cukup signifikan nggak ke saham-saham teknologi kita? Kalau untuk teknologi kita sih sejauh ini sih harusnya korelasinya nggak terlalu signifikan ya berkaitan dengan itu karena memang teknologi kita kan masih baru dan korelasi terhadap sentimen Donald Trump terkait Apple dan kawan-kawan sih menurut saya sih tidak terlalu berdampak ya. Jadi untuk sektor teknologi sendiri memang masih banyak sentimen internal ya yang berkaitan sehingga memang mungkin itu yang lebih menghambat ya ketimbang sentimen dari makro. Baik, untuk saham-saham teknologi masih cenderung relatif aman mengingat bagaimana katalis yang dinantikan ini masih dari dalam negeri begitu ya. Tapi kalau Ya. misalnya berbicara mengenai rancangan undang-undang pajak Amerika Serikat yang kemarin sudah disahkan juga ini dinilai bisa memperluas defisit perdagangan Amerika Serikat dan memicu downgrade dari kredit Amerika Serikat berikutnya. Apakah kemudian juga ini akan mempengaruhi kinerja pasar modal secara keseluruhan mungkin untuk jangka menengah nih Mas Hamzah? Justru saya melihat ada potensi di pasar mancanegara ya, contohnya kayak Indonesia dan segala macam. Karena menurut saya sih memang apa sentimen dari US ini memang sangat fluktuatif banget ya, sehingga memang investor investor cenderung ragu ya. Kita lihat juga memang dari sisi komoditas emas juga kan naik naik pesat yang menandakan memang ketidakpastian ini membuat mereka takut ya, makanya safe havennya juga menarik. Jadi menurut saya sih
justru ini hal yang menarik ya buat buat pasar Indonesia justru. Baik, justru ada peluang yang cukup bisa dimanfaatkan untuk pasar modal Indonesia ya. Mmm, Terkait dengan peluang-peluang yang ada nih Mas Hamzah, kalau kita lihat juga, yield obligasi Amerika Serikat begitu ya, dengan dinamika atau konstelasi geoekonomi yang ada, ini mengalami kenaikan bahkan yield-nya ini besar ya, cukup besar di 5,15%. Kalau bicara mengenai obligasi Amerika Serikat, terkait dengan yield-nya yang meningkat cukup pesat, apakah akan ada, tekanan tertentu nih Mas terhadap arus, dana di pasar modal? Kalau dilihat dari yield sendiri sih memang, memang cukup cukup, meningkat ya, tapi memang kondisi kondisi dari US sendiri kan masih cukup, panas ya, dan mungkin itu memang akan berdampak. Tapi menurut saya sih memang, investor sudah mulai rebalancing nih, dan, nampak juga di Indonesia kan, investor asing juga sudah mulai masuk, terus juga kemarin kita juga baru baru habis, nurunin suku bunga dan menurut saya sih ini harusnya sih justru positif untuk Indonesia ya. Walaupun memang kita masih menunggu nih seberapa masif asing akan melanjutkan intervensi ke Indonesia. Seperti itu. Baik. Berarti kalau misalnya kita berbicara mengenai IHSG sendiri dan berbagai sentimen yang ada dari dalam negeri, seberapa besar sih Mas rally, IHSG ini masih akan kemudian terjadi atau justru sudah mulai rawan profit taking nih Mas di posisi 7.200-an saat ini? Oke, untuk round profit taking itu pasti ya, karena memang kita melihat IHSG kita naiknya cukup masif ya, bahkan nggak sempat membentuk higher low ya, terus membuat gap ya. Namun menurut saya sih untuk dia break di 7.300 bahkan mungkin all time high sih sangat mungkin ya. Apalagi memang kita sekarang likuiditas nampaknya sih cukup oke ya di beberapa pekan ini ya perdagangan likuiditas IHSG juga cukup baik ya. Ditambah asing sudah mulai masuk lagi, ditambah banyak isu dana pensiun bahkan Danantara juga mau masuk ke IHSG. Jadi menurut saya sih untuk peluang besarnya sih masih bagus ya. Baik, peluangnya masih sangat bagus. Tadi ada potensial upside ke 7.300 diiringi dengan sentimen-sentimen dari dalam negeri yang cukup positif. Baik, proyeksi IHSG selanjutnya akan kita bahas usai jeda berikut ini. Mas Hamzah tetaplah bersama kami di Market Pass. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass dan kita masih tersambung melalui line Zoom bersama dengan M. Hamzah, CEO dari Sahamology. Baik, Mas Hamzah kalau berbicara mengenai perdagangan di pekan ini nanti akan berlangsung 3 hari saja begitu ya, di Senin, Selasa dan juga Rabu karena Kamis dan Jumatnya kita ada libur. Nah, pergerakan IHSG-nya akan seperti apa sih Mas setidaknya hingga perdagangan Rabu nanti? Oke, melihat pagi tadi ada sentimen sentimen dari Donald Trump yang suspend ya, sorry, pending untuk rilis rilis 1 Juni jadi 9 Juli. Menurut saya sih hari ini sih harusnya IHSG melanjutkan penguatan ya. Minggu-minggu ini sih harusnya IHSG masih ada kekuatan untuk melanjutkan penguatan. Jadi menurut saya sih masih menarik lah IHSG hari ini. Baik, ada potensi penguatan untuk support dan resistensi IHSG. Mungkin untuk perdagangan hari ini akan seperti apa nih Mas Hamzah? Untuk pagi ini sih, saya melihat, ada potensi menguat hingga 7250 ya untuk pagi ini, IHSG ya dan supportnya di kisaran 7165. Baik, ada support di 7165 dan potensi penguatan ke 7.250 ya. 50, Mas ya. Hamzah kalau kita review juga sedikit terkait perdagangan di pekan lalu, ini sektor bahan baku nih lonjakannya sangat tinggi, bahkan di hari Jumat saja ini naik 5,19% ya Mas ya. Sebetulnya kalau Anda lihat ini sentimen utamanya apa sih Mas? Apakah kemudian euforia sesaat, apakah ada pergerakan teknikal yang cukup signifikan atau misalnya secara fundamental memang cukup menarik nih Mas Hamzah? Oke, sebentar saya coba lihat. Kalau dilihat dari, bahan baku sendiri sih sebenarnya memang dari sisi komoditasnya ya, cukup menarik ya. Ada nikelnya juga menguat, emasnya juga menguat, batu bara juga cukup stabil. Menurut saya sih memang untuk saham-saham ini dan memang sudah cukup murah ya. Apalagi contoh kayak MDKA ya dengan kondisi emas yang juga menguat terus. Menurut saya sih memang wajar ya sektor ini diminati sama investor.
Baik, kalau untuk saham-saham seperti TPIA, BRPT yang menjadi sorotan nih di pekan lalu, untuk saat-saat ini sudah rawan profit taking, apa kita masih bisa entry untuk trading jangka pendek sampai menengah nih, Mas Hamzah? Untuk TPIA dan kawan-kawan sih menurut saya sih juga cukup menarik ya, terutama BRPT dan Brand menurut saya sih eh, cukup menarik ya, karena memang mereka ini dapat sentimen juga dari sisi korporasi kayak cuannya lah, baru mau stock split dan BRPT juga di pekan lalu breakdown trendline, jadi menurut saya sih memang saham grup ini masih cukup menarik sih. Dan kalau dibilang untuk rawan take profit sih menurut saya masih ada potensi upside ya. Namun memang agak terbatas ya, mengingat memang sentimennya dari perusahaan itu sendiri ya, bukan dari internal, Baik, untuk bukan dari eksternal. saham-saham Prajogo Pangestu ini masih ada potensial upside begitu ya, tapi mungkin penguatannya cukup terbatas karena kenaikannya sudah besar-besaran sekali begitu ya, Mas Hamzah. Baik, Mas Hamzah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan melihat bagaimana pergerakan IHSG pada pembukaan perdagangan pagi hari ini. Kita saksikan bersama IHSG sudah menguat 0,18% ke 7.227. Kemudian saham-saham yang menjadi top gainers di sini ada Antam, kemudian BRMS, AADI, BRPT, Adro, kemudian Raja, MDKA, Inet, dan juga Cuan. Top losers ada PGEO, BSDE, Tira, kemudian HAJJ, PACK. Sementara dari sektoral Basic Industries masih memimpin penguatan dengan kenaikan 1,36%, disusul energi 0,88% dan kesehatan di 0,6%. Baik, kita langsung lihat juga pada pagi hari ini yang menjadi saham-saham pilihan yang direkomendasikan untuk buy. Ya, di sini ada 4 saham, diantaranya adalah BRIS, kemudian BSDE, Telkom, dan juga Medco dengan masing-masing rekomendasi buy. Dan kita akan bahas lebih lanjut pemirsa bersama dengan Mas Hamzah, CEO dari Sahamology. Baik, Mas Hamzah, kita bahas terlebih dahulu dari rekomendasi saham pilihan pertama tadi ada BRIS. Proyeksinya akan seperti apa nih Mas untuk BRIS? Oke, BRIS ini menurut saya cukup menarik ya, dengan banyak sentimen di belakangnya, ya, terutama ada bullion bank dan juga kondisi saat ini memang sudah diresisten. Namun menurut saya sih ringan untuk dia break resisten ya, mengingat kemarin baru apa namanya menurunkan suku bunga juga dan likuiditas dia juga masih terjaga. Jadi menurut saya sih untuk BRIS sih ada potensi paling tidak untuk swing trading hingga 3350. Baik, 3350 direkomendasikan untuk swing trading. Tadi ada beberapa Ya. sentimen positif terkait bullion bank, kemudian penurunan suku bunga dan likuiditas yang baik begitu ya. Kita ke berikutnya BSDE, Mas Hamzah, ini kalau kita lihat keputusan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga masih seberapa panjang sih Mas memberikan sentimen ataupun katalis positif untuk eh, properti, dan kemudian BSDE ini seberapa menarik di antara saham-saham properti lainnya? Oke. Sebenarnya kalau dari sisi properti sendiri, memang saham ini cukup ditinggalkan ya akhir-akhir ini ya, karena mengingat banyak-banyak sentimen mulai dari suku bunga yang cukup tinggi dan segala macam. Namun menurut saya sih ini waktu yang tepat untuk koleksi saham properti ya, apalagi suku bunga kita kemarin sudah mulai turun dan volume perdagangan di saham-saham properti ini sudah mulai meningkat ya, bahkan cenderung bisa 2 kali lipat dari biasanya. Dan beberapa saham juga sudah membentuk pola uptrend ya, terutama yang menarik dari saya adalah BSDE, walaupun hari ini masih koreksi menurut saya sih, namun itu masih cukup wajar ya, selama masih di atas 785 sih masih oke, bahkan menurut saya sih paling tidak untuk swing bisa ke 1200-an. Untuk swing bisa ke 1.200-an. Boleh diulang lagi mungkin untuk support dan resistance-nya seperti apa nih Mas untuk BSDE? Supportnya di 785 785. dan ya dan target take profitnya di 1200-an. Baik, support di 785 dan target price atau resistance di 1.200 ya. Kita ke Ya. Telkom, ini katalis positifnya datang dari mana nih Mas? Atau kemudian proyeksinya positif berdasarkan teknikalnya nih? Untuk Telkom ini memang kondisinya cukup murah ya. Saya melihat memang cukup murah dari sisi value ya, dan kondisi saat ini memang sedang sideways tapi cenderung membentuk pola uptrend untuk minornya.
Yang saya nantikan memang untuk Telkom ini break di resisten 2850 karena untuk saat ini masih cenderung sideways. Namun jika 2810 di break, harusnya sih bisa kembali di atas 3 ribuan. Baik, untuk saat ini menarik untuk Telkom secara valuasi pergerakannya masih sideways begitu ya, tapi ada potensi menguat ke 2.850-an dan kalau berhasil ditembus bisa ke 3 ribuan ya. Ya. Baik, kita ke saham pilihan terakhir untuk Medco. Ini proyeksi positifnya dari mana nih Mas? Oke, kalau untuk Medco sendiri saya lihat memang komoditasnya sudah cukup bottom ya, melihat memang sudah turun cukup lama dan dari komoditasnya juga dilihat dari sahamnya juga sudah mulai merespon nih dari sisi Medco-nya, dari sisi teknikal maupun tadi dari intramarketnya. Dan saya lihat sih Medco masih ada potensi menguat hingga 1.500-an ya bahkan. Tapi Baik. memang untuk masih perlu diwaspadain di support 1160. Baik, apakah juga ini kemudian saham-saham seperti Raja, kemudian Dewa atau saham-saham migas lainnya ini juga terdampak positif dari keputusan growth split dari pemerintah nih, Mas? Iya, Gimana? tentunya ya. Memang seperti Pegas juga ya, Mhm. penguatannya juga cukup menarik pekan-pekan ini. Jadi memang sentimen itu cukup mendorong lah untuk saham-saham ini melanjutkan penguatan. Baik, terakhir mungkin Mas Hamzah terkait dengan rekomendasi secara sektoral, mungkin di perdagangan pekan ini yang hanya kemudian 3 hari, rekomendasi apa saja sih Mas untuk kemudian trading jangka pendek sampai menengah yang kemudian cukup aman lah di tengah berbagai sentimen yang ada? Tentunya masih di sektor perbankan ya dan properti ya karena Ya. memang dua saham ini sentimennya masih cukup fresh ya walaupun ada sedikit koreksi namun menurut saya sih untuk minggu-minggu ini ya cenderung pendek dan menengah masih cukup menarik ya. Di luar itu memang dari tadi ya basic industry basic material juga cukup menarik ya karena beberapa saham ada sisi komoditasnya juga bisa mendorong ya saham-saham ini melanjutkan penguatan. Baik, terima kasih banyak Mas Hamzah untuk informasinya. Kita nantikan bagaimana pergerakan IHSG hari ini diperkirakan akan menguat terbatas, tapi kita nantikan semoga saja betul-betul bisa menguat setidaknya menyentuh level 7.300-an. Terima kasih banyak Mas Hamzah, CEO dari Sahamology. Salam sehat dan juga sampai berjumpa kembali. Terima kasih.